ana kidung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun Halo Sobat Pasar Horor PHC, jumpa lagi dengan cerita hari ini dari Mas Yorfi, umur 26 tahun, dari Surabaya. Aku Yorfi, kuliah sudah semester banyak. Aku magang pada salah satu hotel di kotaku. Hotelnya cukup bagus, maklum sudah bintang sekian. Mudah-mudahan kelak aku bisa bekerja di sini, kataku dalam hati. Walau kuliahku jurusan public relation, tapi aku harus cari pengalaman di berbagai divisi di hotel ini. Di awal aku di sini, aku harus mengenal struktur akses hotel. Aku mulai dari lobi hotel, lalu aku masuk lewat jalan paling kiri karena di situ ada 3 akses jalan. Aku susuri lorong ke arah kolam renang dan taman. Di lorong tersebut ada lift menuju ke kamar-kamar. Setelah lift, di dekatnya ada butik pakaian. Lalu berderet kafe, restoran, baru taman dan kolam renang. Di area taman juga ada 2 lift, yang satu ke kamar-kamar, yang satu lagi ke tempat ruang meeting, ruang santai. Dari situ juga terhubung ke dapur dan kantor hotel. Karena masa pandemi, maka karyawan hotel yang aktif hari ini tidak banyak. Termasuk security juga cuma 2 orang saja, walau hotel ini terhitung besar, dengan 12 lantai dan sekian kamar. Aku hari ini giliran mengenal akses yang kedua. Dari lobi ada lorong masuk ke arah belakang. Di situ ada 2 lift, yang satu menuju kamar-kamar, yang satu lagi menuju ke tempat kebugaran dan bar. Lalu aku sekarang kembali ke lobi depan, kemudian masuk ke akses ketiga, lorong yang panjang. Di lorong itu ada tempat kebugaran, sebelahnya ada tempat spa, sebelahnya lagi ada bar, lalu ada 3 lift. Yang satu ke kamar-kamar, yang satu lagi ke taman dan kolam renang, dan lift terakhir menuju ke dapur dan tempat parkir belakang khusus karyawan. Aku harus menyusuri semuanya, agar aku bisa melayani dengan baik jika ada tamu yang mau bertanya. Hari itu sangat sepi. Parkiran depan hanya berisi 3 mobil, dan itu pun milik staf hotel. Aku ngobrol di lobi dengan yang bagian bartender. Obrolan tentang sepinya hotel ini di masa pandemi COVID yang kayaknya akan lama. Beberapa saat kemudian aku mau ke lantai 2, sekaligus refreshing daripada bete. Begitu aku mulai masuk lorong itu, hatiku mulai was-was. Di samping lampunya agak redup semua, juga aku merasa ada yang mengawasi aku. Kamar pertama aku buka, kamar nomor 201. Kordennya tiba-tiba goyang sendiri, padahal jendela tertutup rapat. Aku kembali ke koridor untuk cek kebersihan dan termasuk kamar. Semua lantainya dikarpet dan tidak berbau. Giliran aku masuk kamar 202, terdengar suara perempuan menangis. Aku cukup kaget. Apa ada tamu baru? Batinku. Aku coba dekatkan telingaku pada pintu kamar 202, ternyata bukan dari ruangan itu. Aku pastikan saja masuk kamar tersebut untuk memastikan kondisi kamar itu ternyata tertata rapi. Ya udah, aku keluar ke koridor kembali. Namun suara tangisan itu masih terdengar walau samar. Aku bingung. Itu suara siapa dan dari kamar nomor berapa, pikirku. Sekarang aku masuk ke kamar 203, sama, terlihat rapi. Dan di saat aku di dalam kamar itu, di luar terdengar suara langkah kaki. Suara sepatu kulit yang menyentuh lantai terdengar jelas.
Anehnya kok berbunyi, padahal kan lantainya berlapis karpet. Ini pasti nggak beres, kataku dalam hati. Aku langsung bergegas keluar kamar, ternyata juga tidak ada siapa-siapa. Akhirnya aku terus melakukan pekerjaanku sampai selesai cek lantai 2. Hari ini aku masuk siang, semoga ada tamu yang menginap. Setelah aku cek seputar lobi, terlihat ada yang datang. Seorang lelaki dan seorang perempuan langsung menuju ke front office atau kantor depan. Aku menyambut mereka setelah menyelesaikan urusan administrasi. Pasangan itu memilih kamar 505. Maka aku mempersilahkan mereka duduk di lobi agar kamar yang dipesan segera dipersiapkan semuanya. 15 menit kemudian, aku dan Rumboy mengantar tamu tersebut ke kamarnya lewat lorong ACC 2. Lantai demi lantai kami lewati dengan lift, dan akhirnya berbunyi ting, disusul pintu lift terbuka. Kami pun menuju kamar yang mereka pilih. Silakan Bapak, silakan Ibu, selamat beristirahat. Begitu kataku pada mereka berdua. Lalu aku dan seorang Rumboy yang membawakan barang bawaan tamu tadi kembali ke bawah. Ketika lift meluncur turun, tiba-tiba lift berhenti sekitar beberapa detik, kemudian nyala lagi. Aku harus laporkan kejadian ini ke bagian pemeliharaan, batinku. Begitu sampai di lantai bawah, aku segera telepon teknisi hotel, lalu aku sampaikan akan hal lift tadi. Dan direspon oleh teknisi akan segera memperbaikinya. Sore hari jam 4, tamu yang tadi menuju ke kolam renang. Mereka nampak senang menikmati hotel ini. Sekitar jam 5 sore ada tamu baru. Datang berempat, bapak, ibu, dan 2 anaknya. Aku langsung menyambutnya dan mempersilahkan untuk duduk di lobi dulu, sebelum memilih kamar dan lain-lain. Sekitar 30 menit kemudian aku antar keluarga itu ke kamar pilihannya, yakni kamar 101. Baru berselang 20 menitan, ada yang datang lagi 2 orang, ternyata mereka mau magang juga di hotel ini. Aku jadi ada teman magang nih, kataku dalam hati. Setelah mereka menemui Grand Manager Hotel, lalu mereka menemuiku. Namanya Rokim dan Sony. Mereka ini mulai besok akan mulai beraktivitas. Setelah berkenalan dan mengobrol panjang, akhirnya mereka berdua pamit untuk pulang. Waktu terus berjalan, hingga tidak terasa Rokim dan Sony sudah 20 hari kerja di hotel ini dengan nyaman. Baru pada hari ke-21, Rokim mengeluh setelah melihat sosok putih di lantai 11. Sosok putih-putih itu tidak jelas, seperti transparan. Dia cukup syok, tapi tidak diceritakan pada karyawan yang lain. Rokim hanya cerita pada aku saja. Aku coba menenangkan dia, bahwa aku pun awalnya juga sama, tapi akhirnya tidak lagi, kataku. Sekitar jam setengah 8 malam, aku ke lantai 5 untuk cek kebersihan koridornya. Saat melewati kamar 511, aku dikejutkan suara anak-anak lagi bernyanyi dan tertawa. Kedengarannya seperti 2 anak yang lagi bercanda, padahal kamar ini tidak ada yang menyewa. Jangan-jangan anaknya tamu yang di kamar lantai 1. Aku pun mengetuk pintu itu, dan tidak kusangka pintu itu juga diketuk dari dalam. Dadaku mulai berdetak kencang. Sebentar kemudian aku ketuk kembali pintu tersebut. Aku beranikan untuk membukanya. Dan ternyata tepat di hadapanku, sosok kuntilanak dengan muka berdarah. Refleks aku tutup pintu itu dan berjalan ke arah kamar 505. Begitu aku sampai di depan pintu kamar 505, aku sangat kaget hingga jatuh terjengkang karena secara bersamaan pintu itu terbuka. Ternyata tamu kamar itu lagi mau keluar kamar, dia juga kaget sambil memekik. "Maafkan saya, Bu, saya terpeleset," kataku. "Kamu ngapain di sini?" tanya tamu itu. Dengan dada yang masih berdetak kencang, aku jawab bahwa aku lagi mengecek kebersihan karpet koridor ini. "Ya udah, lain kali jangan bikin orang terkejut ya, Mas," kata yang laki-laki. "Iya, maafkan saya, Pak," kataku sambil mempersilahkan mereka untuk jalan duluan. Setelah memastikan lift yang dinaiki tamu tersebut sampai tujuan, maka aku baru pencet lift.
Tak lama pintu lift terbuka, kemudian aku masuk dan aku pilih angka 1, lalu pintu lift tertutup. Namun lift tidak segera bergerak turun. Justru pintunya terbuka kembali, seakan ada orang yang mau masuk lift ini. Karena beberapa saat tidak ada orang yang masuk, jadi aku segera tekan tombol untuk menutup pintu. Aku yang sudah takut dari tadi mulai tenang karena lift mulai bergerak. Saat kulihat angka penunjuk posisi lift, aku kembali terkejut. Ternyata lift malah menuju ke atas. Padahal tadi jelas-jelas aku tekan tombol 1. Ketakutan mulai timbul lagi dan tepat di lantai 8, lift berhenti tapi pintu tidak terbuka. Sesaat kemudian aku tekan kembali tombol nomor 1 dan anehnya lift baru bergerak ke bawah. Terlihat petunjuk lantai 7, lantai 6, dan lantai 5. Ketika tanpa sengaja mataku melihat pantulan dinding lift, aku kembali sangat terkejut. Terlihat ada pocong di sebelahku. Aku hanya melihatnya dari pantulan dinding lift. Aku tidak berani menatap langsung. Tubuhku gemetar, keringat dingin mulai mengecur, dan aku pejamkan mataku. Beberapa saat kemudian aku merasakan pintu lift terbuka, dan ada suara Rocky memanggilku. Kubuka mataku. Bergegas aku keluar lift menuju ke toilet umum diikuti Rokim yang tidak jadi masuk lift. Sesampai di toilet, ku basuh muka lalu menenangkan diri, sementara Rokim bertanya, "Kamu di lantai berapa melihat hantu?" "Di lift, Kim," jawabku pendek, dan kami berdua pun terdiam. Besoknya aku masuk pagi bersama Sony, sedangkan Rokim masuk siang. "Son, coba kamu tanya pada tamu yang di kamar 505 ya," kataku pada Sony, dan dia pun mengiyakan. Lalu aku menuju koridor di mana venue kebugaran berada. Aku mulai cek satu persatu. Mulai ruang kebugaran, ada 7 orang member lagi fitness. Aku lanjutkan ke venue spa, hanya ada 1 orang pelanggan. Lalu ke tempat bar, kosong. Berarti siang ini pengelolanya lagi libur, gumamku. Kemudian aku teruskan ke kolam renang dan taman. Kuperiksa sejenak dan ternyata oke-oke saja, jadi aku lanjutkan ke restoran. Ada beberapa pasang yang lagi menyantap makan pagi. Setelah itu aku kembali ke lobi, di mana Sony sudah di situ dan mengatakan bahwa tamu kamar 505 siang ini akan pulang. "Terima kasih Son," kataku. Lalu aku menemui manajer front office untuk konfirmasi hal tersebut. 2 hari kemudian, aku dan Sony masuk siang, sedangkan Rokim giliran masuk pagi. Pagi tadi ada tamu baru masuk, lelaki muda dengan perempuan sudah setengah baya. Mereka menempati kamar 903. Rokim sudah sarankan di lantai bawah saja, tapi mereka tidak mau. Mereka ingin tenang dan tersembunyi, mungkin karena mereka pasangan selingkuh. Mereka selalu di kamar, makan siang pun minta diantar ke kamarnya. Sore ini aku ngecek bartender masih sepi. Hanya restoran saja yang lumayan rame. Aku pun lanjut ke lobi utama untuk menyambut siapapun yang datang ke hotel ini. Tidak lama, ada 2 orang perempuan datang menanyakan tentang ballroom, apakah besok bisa dipakai. Aku menjawabnya bisa dan langsung mengantarnya bertemu dengan manajer acara. Sejam kemudian, 2 orang tersebut pulang. Tak lama, manajer acara mendekatiku dan bilang bahwa besok siang, area ballroom sudah dipesan orang. Ada acara gathering atau makan-makan. Aku menjawab singkat, "Baik Pak." Lalu aku berjalan sebentar ke venue kebugaran. Ternyata sudah tutup, pelatihnya juga sudah pulang. Jam menunjukkan jam 8-an kurang. Aku berpapasan dengan Sony, dia bilang kamar 903 order makanan dan sedang dilayani oleh bagian dapur. "Iya Son, nanti kita berdua cek ke lantai 9 ya." Sony setuju. Tiba-tiba aku ditelepon bahwa AC kamar 506 tidak dingin. Aku kaget. Bukankah kamar itu tidak ada orang, batinku. Aku langsung telepon teknisi untuk mengecek AC di kamar 506. Teknisinya malah menjawab bahwa tadi sudah mengecek ke sana dan tidak ada orang, serta AC-nya normal saja. "Baiklah mas, terima kasih."
lalu telepon aku tutup. Kalau begitu, siapa yang telepon tadi? Bulu kuduku langsung berdiri semua. Sekitar jam setengah 10 malam, aku dan Sony menuju ke koridor 9. Namun, aku dan Sony mampir dulu ke koridor 5, khususnya kamar 506. Lift mulai naik menuju lantai 5. Begitu sampai lantai 5, koridor terasa hangat dan lampunya redup dari biasanya, sehingga menambah suasana mencekam. Baru kira-kira 5 langkah, kami pun berhenti setelah mendengar suara gaduh di seputar kamar 505, 506, dan 507. Kami berdua masih berhenti sambil mendengarkan suara apa itu, namun tidak jelas. Perlahan-lahan kami pun maju menuju kamar 505. Begitu sampai di depan pintu, ternyata sumber suaranya bukan dari situ. Aku pun mulai maju perlahan menuju pintu kamar 506. Tiba-tiba suara gaduh itu terhenti dan berganti menjadi suara tangisan namun samar banget. Kami coba ke pintu kamar 507, ternyata bukan dari situ. Jadi jelas suara itu dari kamar 506. Suara tangisan itu masih ada dan tiba-tiba Sony langsung membuka kamar tersebut. Kami pun dibuat bengong, tiada satupun keanehan di dalam kamar itu. Semua normal, hanya saja suhu kamarnya lebih panas dari suhu di koridor. Kami pun kembali berjalan menuju lift untuk menuju koridor lantai 9. Lift pun mulai bergerak ke atas. Aku sebenarnya sangat takut. Kulihat wajah Sony juga pucat. Namun kami tidak membahas hal tadi. Lift terasa masih naik, tapi kenapa tidak sampai-sampai? Kulihat info angka pada pintu lift bagian atas, tertulis 678, lalu ke angka 6, lalu 7, lalu 8. Begitu seterusnya. Ini kayaknya liftnya bermasalah, Son, kataku pada Sony. Lalu aku tekan aja tombol buka pintu, dan sebentar kemudian pintu terbuka. Kami langsung keluar untuk memastikan sekarang ini di lantai berapa dengan cara lihat nomor kamar aja. Ternyata ini di lantai 9. Aneh kan, Son? Aku berkata pada Sony. Namun Sony hanya diam saja dan kelihatan tegang. Aku berhenti di depan kamar 903, samar-samar terdengar suara desahan Nikmat. Aku pun berjalan lagi dengan Sony. Mereka lagi habis-habisan rupanya dalam hatiku. Sesampai di kamar pojok, kami pun kembali menuju lift untuk turun. Namun ketika melewati kamar 911, aku mendengar suara desahan juga. Bukankah ini kamar tidak berpenghuni? Kami pun cuek dan melanjutkan menuju lift. Ketika tepat di depan kamar 903, justru terdengar sepi banget. Namun suara desahan itu terdengar di kamar 904. Aku sudah nekat, aku langsung dobrak pintu kamar 904 tersebut. Terbukalah sudah, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar di kamar 903. Aku yang sudah kalut ini langsung kudobrak kamar tersebut dibantu oleh Sony. Lampu kamar tidak menyala, terlihat gelap banget. Dan ketika lampu kamar dinyalakan oleh Sony, astaga, bukannya dua sejoli yang memadu kasih, namun satu sosok kuntilanak tanpa kepala lagi berdiri. Sedangkan kepalanya yang terpenggal itu tergolek di kasur. Aku dan Sony langsung lari menuju tangga darurat di pojok bangunan. Kami tidak merasa capek, yang terpikir hanya bagaimana secepat mungkin bisa sampai ke bawah. Dan pada saat menuruni lantai 5 ke lantai 4, ada suara kaki ikut menuruni tangga. Sepertinya suara itu mengejar kami berdua. Aku percepat langkah lariku, dan itu juga diikuti Sony dari belakang. Sesampai di lantai bawah, kami pun langsung duduk di lantai sambil nafas yang masih terengah-engah. Sedetik kemudian aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Kami tidak menggubris lagi, mau sosok apapun terserah.
Ternyata muncullah Pak Manajer acara. Demikian cerita dari Mas Yorfi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.